Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12, 13 dan 14 dari surah Al-Anfal, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah perang Badar, yaitu perang yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat. Perang Badar disebut perang Badar karena perang itu berlaku di suatu tempat namanya Badar, yaitu antara umat Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah dengan jumlah para sahabat yang ikut lebih kurang 313 orang. Kemudian awalnya keluar dari Madinah sampai di Badar itu adalah untuk menyergap kafilah dagang. Kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang pulang dari Syam, dari Damaskus. Kemudian dikawal oleh pasukan, tapi pasukan itu tidaklah begitu banyak. Namun rupanya diketahui oleh kafir Quraisy di kota Mekah karena Abu Sufyan mengutus salah seorang untuk memberitahu pemimpin Quraisy di Mekah bahwasanya mereka dihadang oleh Rasulullah dan orang-orang beriman. Maka datanglah bala bantuan dari Mekah yang jumlah pasukan itu adalah 1000 lebih, dan pasukan itu adalah pasukan perang. Jadi ada dua kumpulan, berarti ada kumpulan kafilah dagang, ada kumpulan pasukan perang, yaitu bala bantuan yang datang dari kota Mekah. Inilah yang disebut dalam ayat yang sebelum ini bahwasanya orang beriman berada di hadapan dua kelompok kafilah dagang, itu yang mereka inginkan sebenarnya. Tetapi ada lagi satu kelompok, yaitu kelompok pasukan perang, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan bertemulah Rasulullah dengan para sahabat, bertemu dengan pasukan perang di Badar. Rasulullah melihat pasukan perang musuh itu begitu banyak, maka Rasulullah pun berdoa. Dalam ayat sebelum ini doa Rasulullah itu diperkenankan, dikabulkan oleh Allah, yaitu Allah memberikan pertolongan berupa penurunan 1000 malaikat, kemudian berupa penurunan hujan, kemudian juga umat Islam mendapat kantuk kemudian tidur. Tetapi Rasulullah pada malam itu tidak tidur. Rasulullah sepanjang malam berdoa, salat, bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Dan memang Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan perincian dengan lebih detail lagi tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah dan orang-orang beriman, yaitu malaikat yang diturunkan sebanyak 1000 malaikat. Dalam ayat sebelum ini diterangkan apa
yang dikerjakan oleh malaikat itu ketika bersama dengan umat Islam di Badar dalam perang? Apakah malaikat ini ikut berperang juga bersama dengan umat Islam? Nah, inilah yang dibahas oleh ayat yang akan kita kaji pada kali ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat yang 1000 itu supaya menenangkan hati orang-orang beriman. Karena ketenangan hati di dalam perang itu penting. Karena ketenangan hati itulah yang membuat percaya diri, keyakinan kuat di dalam menghadapi musuh. Sehingga muncullah semangat juang, muncullah keberanian, dan itulah yang akan menggentarkan dan menakutkan musuh. Kemudian di pihak yang lain pula, itu pada pihak orang-orang beriman, yaitu hati orang-orang beriman menjadi tentram. Sementara di pihak orang-orang kafir, Allah pula meletakkan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Meskipun jumlah mereka banyak, 1000 lebih, rupanya karena Allah telah meletakkan ketakutan dalam hati mereka, mereka takut, gentar menghadapi orang-orang beriman. Kemudian dapatlah kepala mereka ditebas, 70 orang terbunuh. Dapatlah tangan mereka dipotong sehingga ditawan 70 tawanan. Kemudian mereka tidak berdaya, kemudian mereka membawa harta, maka harta itu pun dirampas. Itulah dia harta rampasan perang yang disebut dengan Al-Anfal. Surah ini disebut dengan surah Al-Anfal. Al-Anfal itu maknanya harta rampasan perang, harta yang didapatkan melalui perang. Musuh telah kalah, hartanya diambil, hartanya dirampas. Harta itu disebut harta rampasan perang. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya setiap akhir dari orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, yang memerangi orang-orang beriman, kesudahan mereka itu adalah dikalahkan. Di dunia ini mereka akan mendapatkan azab, siksaan berupa kekalahan, dan di akhirat nanti mereka akan mendapat azab api neraka. Jadi keadaan orang kafir itu merugi di dunia, merugi di akhirat. Ini adalah pelajaran, mudah-mudahan umat Islam, orang-orang beriman, dengan pelajaran yang didapatkan melalui kisah perang Badar ini, muncullah semangat juang dalam diri mereka. Khususnya kita pada hari ini, kita berharap semangat juang ini ada pada diri kita, sebab musuh yang kita hadapi ini musuh yang sangat berat sekali. Kita lihat saudara kita di Palestina sana, jumlah mereka sedikit. Kemudian umat Islam di negara-negara lain tak begitu banyak membantu. Sementara musuh berkumpul di bawah kepemimpinan taghut dunia pada hari ini, yaitu yang zalim, yang menjajah, yang menganiaya umat Islam pada hari ini. Di bawah kepemimpinan siapa? Israel, Zionis, Yahudi, yang membawa serta orang-orang Kristen. Bukan orang Kristen aja yang dibawa serta, rupanya juga orang Hindu, orang Buddha pun dibawa serta. Saudara kita di Rohingya, di Burma, di Myanmar, di Thailand, di Filipina, di mana umat Islam ditindas di tempat-tempat tersebut. Jadi nampaknya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha di seluruh dunia, mereka ini orang-orang kafir bersekutu memerangi umat Islam. Mungkinkah kita dapat mengalahkan mereka? Ini pelajaran. Surah Al-Anfal ini memberikan pelajaran. Mengapa tidak? Allah nanti akan memberikan pertolongan. Apa pertolongan Allah? Nah, seperti dalam perang Badar, yaitu malaikat diturunkan, hati orang beriman menjadi tenang, hati orang kafir menjadi getar. Kemudian apabila Allah sudah bersama kita, nanti di ayat yang ke-17 disebutkan, kalau Allah sudah bersama kita, apa yang tak bisa kita kalahkan? Sebanyak apapun musuh akan dapat mudah dikalahkan.
Inilah dia sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan menafsirkan ayat ini. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Karena Rasulullah bersabda, setiap kali kita membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Nah, nanti banyak ayat yang kita baca. Idh yuhi rabbuka, i 1 huruf, zal sukun 1 huruf lagi, ya 1 huruf, waw 1 huruf, ha 1 huruf, ya 1 huruf lagi. Idh yuhi kali 10. Berapa banyaknya pahala yang kita dapatkan? Untuk apa pahala ini? Pahala ini harapan kita adalah Allah memberikan balasan kebaikan. Karena pahala itu adalah balasan kebaikan yang boleh jadi adalah berupa badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, keluarga kita diharmoniskan dengan penuh kasih sayang, kemudian harta kita dijaga, dipelihara dengan keberkahan, kemudian masyarakat kita menjadi aman, tenang, dan seterusnya. Dan lebih penting lagi adalah kita tetap dalam keadaan beriman sampai ke akhir hayat. Maka inilah dia peluang bersama Al-Quran yang akan membawa kita untuk mendapatkan balasan-balasan kebaikan yang tidak akan kita dapatkan melalui perbuatan yang bersifat duniawi. Ini adalah perbuatan yang bersifat imani, kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Maka majlis seperti ini disebut juga sebagai santapan rohani. Nah, ini yang akan kenyang ini adalah rohani kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ab fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kulla banan dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Allah berfirman, idh yuhi rabbuka, ingatlah ketika yuhi mewahyukan. Siapa yang mewahyukan? Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan ilal malaikah, ila kepada al malaikah, malaikat. Anni ma'akum, anni sesungguhnya aku, ma'akum bersamamu, sesungguhnya aku di sini siapa? Allah. Ma'akum bersamamu, mu di sini siapa? Malaikat. Wahai malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Turun ke dunia, ke Badar, untuk bersama dengan orang-orang beriman. Aku bersamamu. Jadi Allah bersama malaikat, malaikat bersama orang-orang beriman. Berarti Allah juga bersama orang-orang beriman. Fasabbitul ladzina amanu, fasabbitu, maka kokohkanlah wahai para malaikat, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Kokohkanlah orang-orang beriman. Maka nanti dalam tafsir kita sebut kokohkanlah hati orang-orang beriman. Karena yang dimasukkan kokohlah di sini, kokohkanlah hati. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Sa'ulki, aku akan campakkan, aku akan lemparkan, fi qulubi, ke dalam hati, alladzina kafaru, orang-orang kafir, ar-ru'ba, ketakutan. Aku akan lemparkan ke dalam hati. Aku di sini siapa? Allah. Wahai para malaikat, aku akan lemparkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ketakutan. Aku akan lemparkan ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir itu. Jadi hati orang-orang beriman teguh,
tenang. Hati orang-orang kafir lemah karena takut. Fadribu fauqal a'naq, fadribu maka pukullah, fauqa di atas, al-a'naq leher, di atas leher, pukullah di atas leher, maknanya tebas lehernya itu sehingga terpotong kepalanya. Wadribu minhum kulla banan, wadribu dan pukullah, minhum dari kalangan mereka, dari kalangan musuh itu, kulla banan, kulla tiap-tiap, banan ujung apa? Ujung tangan boleh, ujung kaki pun boleh. Jadi al-banan itu maknanya penghujung dari organ tubuh. Kita ulang dari pangkal ayat. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah hati orang-orang beriman. Aku akan letakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu ketakutan. Maka pukullah leher mereka dan pukullah setiap ujung jari mereka. Kalau mau tegas lagi adalah tebaslah leher mereka dan potonglah tangan-tangan mereka. Nah, boleh, itu lebih jelas. Tapi nanti kita akan terangkan dalam tafsir apa yang dimasukkan oleh kata ini. Ayat berikutnya, zalika bi'annahum, zalika yang sedemikian itu, bi'annahum sesungguhnya mereka. Yang demikian itu yang mana? Yang demikian itu adalah diperangi orang-orang kafir itu sehingga terpotong leher mereka, kemudian terpotong tangan mereka. Hal itu adalah disebabkan mengapa mereka diperangi. Apa sebabnya mereka itu diperangi? Bi'annahum sesungguhnya mereka itu syaqqu menentang Allah wa rasulah dan rasulnya. Jadi mereka menentang Allah dan rasulnya, maka mereka diperangi. Wa man yushaqiqillaha wa rasulah, wa man dan barang siapa yang yushaqiq menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya, fa inna maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, syadid amat dahsyat, al iqab siksaannya. Kita ulang dari pangkal ayat. Yang sedemikian itu adalah disebabkan karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat dahsyat siksaannya. Ayat yang ketiga, ayat yang terakhir, zalikum fadzuquhu, zalikum itulah dia azab yang ditetapkan oleh Allah. Terpotong leher musuh, terpotong tangan musuh. Fadzuquhu maka rasakanlah azab tersebut. Wa anna lil kafirin, wa anna dan sesungguhnya lil kafirin bagi orang-orang kafir azaban nar, azab api neraka. Jadi di samping azab dunia, dipotong leher mereka, dipotong tangan mereka, ada lagi azab yang menanti mereka di akhirat, yaitu azab api neraka. Jadi orang kafir ini di dunia mendapat siksa, di akhirat pun juga mendapat siksa. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi menerangkan tentang perang Badar, yaitu menerangkan tentang pertolongan Allah kepada orang-orang beriman dan janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Jadi kalau sekarang umat Islam masih belum dapat mengalahkan musuh, sebenarnya bukan karena musuh itu yang kuat, bukan. Kalau umat Islam pada hari ini belum dapat mengalahkan musuh, disebabkan karena umat Islam itu belum lagi membetulkan dan menguatkan iman mereka, sehingga belum layak untuk mendapat pertolongan Allah. Jadi tugas kita sebenarnya adalah bagaimana yang belum beriman itu menjadi beriman. Kemudian yang kedua, yang sudah beriman itu bagaimana menambah keimanan. Yang sudah bertambah keimanan itu bagaimana meneguhkan keyakinan.
Kemudian yang telah yakin kepada Allah itu bagaimana berjuang dengan pengorbanan. Kalau sudah sampai ke tahap seperti ini, pertolongan Allah tiba, musuh akan dapat dikalahkan. Meskipun musuh itu punya kapal perang yang canggih, punya pesawat tempur yang hebat, kemudian pasukannya terlatih, semua itu tak ada nilai di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada harga, tak ada kekuatan di hadapan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini disebut dalam ayat sebelum ini, yaitu Allah innallaha azizun hakim. Ujung dari ayat yang ke-10. Sesungguhnya Allah maha perkasa, perkasa tak bisa dikalahkan. Kalau Allah sudah bersama dengan orang-orang beriman dan Allah itu maha perkasa, bermakna tak akan mungkin orang beriman itu dapat dikalahkan. Dan Allah maha bijaksana. Bijaksana menetapkan dengan tepat siapa yang diberikan kemenangan, yaitu orang-orang beriman, dan siapa yang ditetapkan kekalahan atas mereka, yaitu orang-orang kafir. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang pertolongan Allah di dalam perang Badar. Dan apabila Allah dahulu menepati janjinya ke atas orang-orang beriman bahwasanya mereka dimenangkan, Allah juga akan menepati janjinya sekarang, yaitu Allah akan memberikan pula pertolongan kepada kita pada hari ini dalam menghadapi musuh kita, asalkan kita layak untuk mendapat pertolongan seperti layaknya dahulu para sahabat, sehingga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah. Yang ketetapan Allah ini tak akan pernah berubah sepanjang masa. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang, akan berubah. Tidak seperti mana dahulu, seperti itu juga sekarang ini. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat dengan lebih terperinci. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 3 ayat, yaitu ayat yang ke-12. Di permulaan ayat Allah memulai dengan perkataan iz yuhi rabbuka. Ingatlah ketika. Sebenarnya iz ini adalah zarfu zaman. Zarfu zaman maknanya menerangkan tentang zaman, waktu. Pada suatu waktu dahulu telah terjadi peristiwa. Apa peristiwa yang berlaku itu? Peristiwa Allah berfirman kepada malaikat. Nah, peristiwa yang berlaku yaitu Allah berfirman kepada malaikat pada masa dahulu, jadikan sebagai pelajaran. Apabila dahulu Allah berfirman kepada malaikat untuk membantu orang-orang beriman, mungkin tidak sekarang Allah berfirman juga kepada malaikat untuk membantu orang-orang beriman? Ya, mengapa tidak? Nah, itu dijadikan sebagai peringatan. Maka ditambahlah oleh ulama tafsir ketika menjumpai kata iz ini, ditambahlah di awal ayat ingatlah. Sebenarnya tak ada kata ingatlah di sini. Yang ada adalah iz itu maknanya ketika. Tapi mengapa ditambah dengan ingatlah? Supaya peristiwa yang berlaku pada masa dahulu dijadikan sebagai peringatan. Maka ditambahlah ingatlah, jadikan peringatan ketika yuhi rabbuka, Tuhanmu mewahyukan, berfirman ilal malaika, kepada malaikat. Jadi Allah berfirman kepada malaikat. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikat? Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersamamu. Kepada semua malaikat atau kepada 1000 yang diturunkan kepada orang-orang beriman? Kepada 1000 yang diturunkan. Jadi kepada yang 1000 itu, karena malaikat ini kan banyak. Kalau kita belajar akidah, ada malaikat pencatat amalan, ada malaikat penjaga pintu surga dan pintu neraka, ada malaikat yang beribadah 70.000 banyaknya di Baitul Ma'mur, ada malaikat yang menyampaikan salam kita, banyak sekali malaikat ini. Nah, yang dimaksudkan malaikat di sini ini adalah 1000 yang diturunkan kepada orang-orang beriman di dalam perang Badar. Anni ma'akum, sesungguhnya aku wahai para malaikat bersamamu.
Jadi apabila Allah bersama malaikat, kebersamaan Allah dengan malaikat adalah apapun yang dilakukan oleh malaikat adalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila malaikat turun membantu orang-orang beriman, maka bantuan malaikat itu adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kuasa yang ada pada makhluk adalah dari Allah. Kuasa malaikat dari Allah, kuasa manusia dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Maka Allah menyatakan, wahai malaikat, aku bersama denganmu. Aku yang maha kuat, lagi maha perkasa bersama denganmu, maka kamu pun akan kuat dan perkasa. Turun ke bumi bersama dengan orang-orang beriman di Badar untuk menghadapi musuh, yaitu orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Fasabbitul ladzina amanu. Ini perkataan Allah kepada malaikat. Hei malaikat, ini perintah dariku, laksanakan. Malaikat ini kan menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya. Malaikat ini tidak punya kehendak sendiri. Kehendak malaikat itu adalah kehendak Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini tentang sifat malaikat. Malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah yang disampaikan kepadanya dan tidak pernah membantah, melanggar, menentang. Nah, Allah perintahkan malaikat, fasabbitu, teguhkanlah wahai para malaikat, alladzina amanu, orang-orang beriman. Teguhkan orang-orang beriman. Teguhkan ini teguh apa ini? Teguh hati. Maka ditambahlah kata hati. Teguhkanlah hati orang-orang beriman. Hati itu teguh dengan apa? Kalau dalam perang, hati itu teguh dengan ketenangan, hati itu teguh dengan keyakinan, hati itu teguh dengan semangat juang. Nah, teguhkan hati orang-orang beriman itu. Maka para malaikat pun turun ke Badar, kemudian mendatangi orang-orang beriman dan menyampaikan kepada orang-orang beriman, wahai orang beriman, ikhlaskan niatmu dalam berjuang. Wahai orang-orang beriman, yakinlah bahwasanya kamu akan menang. Wahai orang-orang beriman, Allah bersama denganmu. Wahai orang beriman, jangan takut dengan musuh itu, karena Allah bersama denganmu meskipun jumlah mereka ramai. Wahai orang-orang beriman. Ini didengar oleh para sahabat. Perkataan malaikat ini didengar. Bagaimana bisa didengar ya? Nah, bagaimana bisa didengar? Diterangkan oleh ulama tafsir. Boleh jadi pertama, malaikat itu menjelmakan dirinya menjadi manusia. Jadi malaikat kan tak nampak. Malaikat menjelmakan dirinya menjadi manusia, kemudian menyampaikan kepada orang beriman, terus hadapi musuh, yakin Allah bersamamu, kemenangan akan kamu dapatkan. Nah, ini disampaikan oleh malaikat yang menjelmakan diri menjadi orang-orang, menjadi manusia, sehingga dapat dilihat. Ada lagi ulama tafsir menyebutkan malaikat itu menyampaikannya kepada orang beriman dengan memasukkan ke dalam hati, jadi berupa bisikan. Jadi malaikatnya tak nampak, tetapi malaikat bisa masuk ke dalam hati manusia. Bisa, malaikat bisa masuk. Syaitan pun juga bisa masuk. Syaitan kan bisa berjalan seperti berjalannya darah di dalam tubuh kita. Malaikat juga bisa demikian dengan perintah Allah Ta'ala. Maka apabila malaikat membisikkan bisikan yang baik ke dalam hati, kalau syaitan pula membisikkan bisikan yang buruk ke dalam hati. Biasanya kalau syaitan yang membisikkan, manusia menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi ragu-ragu. Tapi kalau malaikat yang membisikkan ke dalam hati, apalagi perintah Allah, teguhkan hati orang-orang beriman, maka orang beriman menjadi teguh. Tak nampak lagi 1000 orang itu banyak, sedikit saja. Dan itu yang kita lihat sekarang ini di Palestina. Saudara kita di Gaza, meskipun mereka sedikit, Gaza itu satu provinsi saja, tapi bertahan sampai hari ini. Mereka lah yang mempertahankan Palestina. Ada sebahagian dari warga Palestina itu dari kelompok Fatah sekuler. Mereka ini malah menjual negeri Palestina itu kepada musuh dengan perjanjian-perjanjian damai.
Tapi saudara kita di Gaza, tidak sejengkal bumi pun dari bumi Palestina ini tidak akan kami lepaskan kepada musuh. Mereka menyambung nyawa. Macam mana mereka jadi berani seperti itu? Malaikat membisikkan ke dalam hati mereka supaya mereka bertahan. Pernah dapat bisikan? Bisikan dari mana? Bisikan malaikat atau bisikan syaitan? Sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Sa'ulki, maka aku akan campakkan. Ulki ini campakkan boleh, lemparkan pun juga boleh. Jadi Allah bukan meletak baik-baik, tidak. Akan aku campakkan. Apa yang dicampakkan? Ar-ru'ba, ketakutan. Fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi tadi hati orang-orang beriman tenang, sekarang pula hati orang-orang kafir takut. Yang menentukan diri manusia dan yang menentukan sikap manusia itu adalah hati. Kalau hati itu kuat, berani, terus marah ke hadapan, melaju ke hadapan. Tapi kalau hati itu sudah takut, besar pun badan, lari tunggang langgang. Kalau hati sudah penakut. Jadi penentu manusia adalah hati. Penentu itu betul. Yang Allah urus. Allah sendiri yang mengurus langsung. Yaitu orang-orang beriman ditenangkan hati mereka, dan orang-orang kafir diberikan ketakutan di dalam hati mereka. Maka jangan lihat yang nampak saja. Nampak badannya besar, kemudian takut pula, enggak. Apalagi besarnya dalam filem, dibesarkan dalam filem itu. Filem Rambo, filem apa lagi yang lain. Canggih-canggih, bisa mengalahkan musuh banyak. Itu dalam filem itu. Ketika pergi ke medan perang, tunggang langgang. Takut juga mereka. Maka dikatakan prajurit-prajurit Israel itu penakut-penakut. Dalam perang Ramadan yang lalu, mereka minta supaya dihentikan perang. Hanya menghadapi saudara kita di Gaza saja. Rupanya mereka terkejut. Ada drone datang, terbang di angkasa Israel, kemudian ditembakkan roket, melumpuhkan lapangan terbang Israel. Itu sudah membuat takut musuh rupanya. Minta gencatan senjata. Itu baru yang menghadapi saudara kita di Palestina yang tak berapa jumlahnya. Andai kan 200 juta yang dari Indonesia ini pergi ke Palestina, bagaimana kira-kira? Tapi sampai tak yang 200 juta ini ke sana ini. Kalau takut perang, macam mana mau sampai ke sana? Fadribu fauqal a'naq. Fadribu, maka pukullah fauqal a'naq, fauqa atas, al-a'naq leher. Atas leher. Apa yang dimasukkan ini? Sebahagian besar ulama tafsir yang dimasukkan adalah penggal leher mereka sehingga jatuhlah kepala mereka. Karena kalau ditebas lehernya, kepala jatuh. Karena pada masa dahulu perangnya perang konvensional, bukan pakai pistol dengan peluru, tidak, tetapi dengan pedang. Maka untuk membunuh musuh itu, cara cepat membunuh musuh itu adalah dengan mengarahkan pedang itu ke leher. Maka apabila leher sudah tertebas, terpotong leher, kepalanya jatuh, maka musuh pun mati, kalah. Maka dalam ayat ini disebut fadribu fauqal a'naq, pukullah leher mereka itu. Tapi tidak disebut leher, di atas leher. Karena yang dimasukkan adalah pukullah sehingga jatuh kepala mereka yang berada di atas leher itu. Itu sebenarnya maksud dari ayat ini. Tapi ada lagi ulama tafsir menyebutkan enggak, maksudnya adalah pukullah bukan leher bahagian bawah, tapi leher bahagian atas. Leher ini kan panjang juga ini. Maka pukullah leher yang bahagian atas, karena itulah yang akan mempercepat kematian musuh. Maka disebutlah fauqal a'naq, leher atas leher mereka. Fauqa atas, a'naq leher. Pukullah atas leher mereka.
Tapi karena tak biasa dalam bahasa kita, maka kita mudahkan sajalah, pukullah leher mereka atau tebaslah. Kalau disebut tebas, bermakna tujuannya adalah untuk memotong leher itu sehingga kepalanya jatuh. Wadribu minhum kulla banan. Wadribu, dan pukullah, minhum, dari kalangan mereka itu. Ada juga dari kalangan mereka itu, kalau dapat dipukul, pukul kulla banan, setiap ujung mereka. Ujung apa ini? Banan ini maknanya ujung. Maka kebanyakan ulama tafsir memahami ujung di sini ujung tangan. Mengapa ujung tangan? Sebab ujung tangan inilah yang memegang pedang. Jadi kalau yang memegang pedang itu sudah dipotong ujung tangan, ini kan tangan juga, ini kan sampai sini tangan juga, yang dipotong adalah ujung tangan, maka kalau sudah terpotong jari-jarinya, mungkin lagi dia akan memegang pedang? Tidak. Apabila tidak lagi dapat memegang pedang, bermakna musuh sudah tidak bisa lagi melawan. Jadi buatlah lumpuh musuh itu pertama dengan tebas lehernya, tak akan mungkin melawan lagi, mati. Atau potong ujung-ujung tangannya itu, jari-jarinya, dengan demikian tidak juga bisa melawan, musuh akan mudah dikalahkan dan perang akan berakhir. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Pukullah leher mereka itu, tebaslah leher mereka itu, wadribu minhum kulla banan, dan pukullah ujung tangan mereka itu. Ini perintah pukullah ini dari Allah kepada siapa? Kepada orang-orang beriman atau kepada malaikat? Ulama berbeda, ulama tafsir berbeda. Ada yang mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyebutkan ini adalah perintah Allah kepada malaikat, karena ayat sebelumnya kan tentang malaikat. Teguhkanlah hati orang-orang beriman itu, wahai malaikat. Kan Allah mewahyukan, dari awal ayat lagi disebutkan, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, teguhkanlah hati orang-orang beriman itu, wahai para malaikat. Aku akan campakkan ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir itu. Pukullah, tebaslah leher mereka itu, dan pukullah jari-jari mereka itu, atau ujung tangan mereka itu. Ini perintah kepada orang beriman atau kepada malaikat? Apabila kepada malaikat, berarti malaikat ikut serta dalam perang. Apabila ikut serta dalam perang, berarti ada di antara leher yang tertebas itu, yang menebasnya adalah malaikat. Ada tangan yang terpotong itu, yang memotongnya adalah malaikat. Kalau sudah begini, wah senang sekali orang beriman, karena malaikat sudah membantu mereka. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi. Tetapi kebanyakan ulama tafsir tidak mengambil pendapat ini, sebab ini adalah menurut mereka, ini adalah perintah Allah kepada orang-orang beriman. Karena yang diperintahkan untuk berperang menghadapi musuh itu, menebas leher musuh dan memotong tangan musuh, itu adalah orang-orang beriman. Sementara yang diperintahkan oleh malaikat itu, yang diperintahkan kepada malaikat itu hanyalah meneguhkan hati orang-orang beriman. Jadi peran malaikat hanya meneguhkan hati. Ini pendapat yang kedua, meneguhkan hati, dan itu saja. Dan adapun yang menebas leher dan yang memotong tangan, itu adalah orang-orang beriman. Maka ayat ini perintah dari Allah kepada orang-orang beriman. Mengapa banyak ulama tafsir mengambil pendapat yang kedua? Sebab pendapat yang pertama itu tidak didukung oleh hadis-hadis yang memuaskan hati. Nah, itu sebabnya. Ada hadis menerangkan seperti dari Ibnu Abbas, tetapi kata ulama yang kedua, tak puas hati kami. Apa sebab? Sebab belum sampai lagi ke derajat sahih yang bisa menyenangkan hati kami. Apalagi Ibnu Abbas itu pada waktu perang Badar masih kecil. Maka bagaimana seorang anak kecil bisa menceritakan tentang perkara yang dialami di perang Badar? Nah, ini pembahasan. Tetapi karena kedua-dua itu bisa difahami dari redaksi ayat ini, maka
kita katakan sajalah itu bukanlah perkara yang penting. Jadi kepada siapa Allah berfirman, itu bukanlah perkara yang penting. Apakah malaikat ikut perang atau tidak ikut perang, menebas dan memotong tangan, itu bukanlah yang penting. Yang penting adalah Allah telah menunaikan janji. Itu yang penting. Jangan sampai yang penting pula dilupakan, kemudian yang berselisih itu pula yang diperbesar-besarkan. Itu namanya tidak bijaksana. Maka ini yang kita terangkan ini adalah untuk membuat kita tetap fokus kepada apa yang disampaikan di dalam ayat, yaitu perkara yang penting, pertolongan Allah itu ditunaikan di dalam perang Badar. Itu adalah janji Allah yang ditepati. Ayat berikutnya adalah zalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Zalika, yang demikian itu, yaitu dapatnya ditebas leher musuh, dapatnya dipotong tangan musuh, itu adalah disebabkan apa? Sebabnya mereka itu ditebas leher mereka, dipotong tangan mereka. Jangan fahami, oh kalau begitu umat Islam kejam sekali ya. Oh tidak, umat Islam melakukannya disebabkan karena sebab dari musuh itu juga. Apa sebabnya? Sebabnya mereka syakullah, mereka menentang Allah, wa rasulah, dan rasulnya. Penentangan itu sampai ke tahap membunuh rasul, tapi tak berhasil membunuh rasul. Tapi para sahabat yang lain dapat dibunuh, seperti umpamanya Ammar bin Yasir dibunuh. Kemudian siapa lagi? Sumayyah dibunuh. Wanita pertama yang dibunuh, dipanaskan tombak itu, tombak yang runcing itu dipanaskan oleh kafir Quraisy, kemudian ditusukkan ke dalam dubur Sumayyah. Sumayyah ini karena beriman kepada Allah, maka dia disiksa sedemikian rupa sampai ujung tombak itu ke mulutnya. Jadi dari duburnya sampai ke mulutnya. Apa sebabnya? Sebab Sumayyah ini beriman, memeluk Islam. Jadi mereka sudah menentang Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya mereka diperangi. Bagaimana dengan musuh hari ini? Sudah memerangi kita? Sudah membunuh saudara kita di Suriah? Sudah membunuh saudara kita di Rohingya? Sudah. Maka kalau ikut hukum jihad di dalam Islam, mereka itu sudah boleh diperangi, karena mereka telah memerangi umat Islam. Karena perang di dalam Islam, jihad di dalam Islam, kapan baru diwajibkan? Setelah musuh itu memerangi umat Islam. Kalau musuh itu tidak memerangi umat Islam dilarang untuk memerangi musuh. Dilarang. Apabila musuh itu tidak memerangi umat Islam, ada perjanjian damai umpamanya, haram hukumnya bagi umat Islam untuk membunuh orang-orang kafir itu. Kapan baru dibolehkan berjihad? Baru dibolehkan berjihad apabila musuh itu telah memerangi umat Islam. Nah, kata memusuhi di sini di dalam ayat ini menggunakan kata syaku. Karena ini kajian tafsir, maka perlu diterangkan. Syaku ini syaqqah itu maknanya kelompok. Ada berapa kelompok dalam perang ini? Ada 2 kelompok. Ada kelompok orang-orang beriman. Orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Ini satu kelompok. Satu lagi kelompok yusyakuna, atau dalam ayat ini syaqullaha wa rasulah, kelompok yang menentang Allah dan Rasulnya. Bermakna satu kelompok lagi. Ini yang diperangi oleh umat Islam. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok yang mengikuti petunjuk Allah, kelompok yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa sebab mereka diperangi? Sebab mereka ini menentang Allah dan Rasulnya. Mana buktinya mereka menentang Allah dan Rasul? Yaitu mereka menyekutukan Allah, kemudian mereka akan membunuh, berusaha untuk membunuh Rasulnya. Maka mereka ini diperangi. Maka Allah tegaskan lagi dalam perkataan berikutnya, wa may yushaqiqillaha wa rasulah, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya,
fa innallah, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, amat dahsyat siksaannya. Bermakna nasib, kesudahan, akhir, penghujung dari setiap orang yang menentang Allah dan Rasulnya menerima azab Allah yang dahsyat. Maka mungkin akan menang? Tidak, akan dikalahkan. Mungkin akan berkuasa? Tidak akan mungkin. Kalaupun ia hanya sementara, tapi tidak akan lama. Ini yang perlu ditanam dalam hati orang-orang beriman. Ini dia semangat juang. Dari mana kita dapatkan semangat juang? Dari Al-Quran. Jadi kalau ada tentara-tentara semangat juangnya itu dengan menyanyi-nyanyi, itu salah itu. Semangat juang dengan menyanyi. Dalam pramuka semangat juang dengan menyanyi, itu tak betul. Semangat juang itu dengan memahami nilai roh yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini yang membuat hidup. Maka setiap pejuang di Palestina itu, mengapa kita sampaikan Palestina? Karena inilah contoh pada hari ini. Setiap pejuang di Palestina itu syarat untuk menjadi pejuang adalah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau tidak hafal Al-Quran 30 juz, belum layak untuk menjadi pejuang. Maka program di Palestina itu, di Gaza khususnya, satu rumah satu penghafal Al-Quran. Kemudian akan melayakkan untuk jadi pejuang. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, mudah sekali dibeli. Nah, siapa yang teruji ini sehingga tak dapat dibeli? Orang yang sudah bersama dengan roh Al-Quran. Ini ditumpuk dunia sebanyak apapun, tak akan mungkin dia mau meninggalkan iman. Tak akan tergadai imannya. Biasanya siapa yang mudah tergadai imannya ini? Nah, orang yang mengejar dunia. Biasanya mengejar dunia ini jauh dari Al-Quran. Jauh. Cepat sekali bosan dengan Al-Quran. Baru 5 menit baca Quran, ada saja, entah matanya lah yang pedih, entah pinggangnya lah yang sakit, ada saja alasannya. Ini jauh dari Al-Quran. Tapi kalau yang dekat dengan Al-Quran itu tak pernah puas-puas. Sudah 1 lembar tambah lagi, sudah 1 juz tambah lagi. Senang hatinya bersama Al-Quran. Ini orang yang teruji keimanannya ini. Tak terasa badannya itu penat, tak lagi terasa. Tak ada sedikit pun merasa bosan. Orang seperti ini teruji imannya. Nah, yang teruji iman inilah yang layak untuk jadi pejuang. Maka di Palestina sana syaratnya adalah hafal Quran 30 juz. Ada saudara kita yang dahulu pernah jadi imam di salah satu masjid di Pekanbaru ini, datang ke medan jihad di Suriah, dan beberapa waktu yang lalu kita diberitahu sudah gugur sebagai syuhada, yaitu ketika hendak menyelamatkan Idlib. Sekarang provinsi Idlib itu 95% sudah dikuasai oleh para pejuang, tinggal 5% saja lagi. Kota Idlib itu sudah jatuh ke tangan umat Islam sekarang ini. Jadi rezim Syiah Nusairiyah yang berkuasa sekarang di Syria itu sudah hampir tumbang. Tinggal menunggu waktu saja lagi. Sekarang umat Islam ini sedang bergerak menuju Damaskus, ibu kota Suriah. Jatuh Damaskus, maka jatuhlah Suriah ke tangan umat Islam. Bagaimana mereka bisa menang? Allah bersama mereka. Peralatan perang mereka seadanya, tapi mereka berani mati. Sehingga mereka apabila menghadapi musuh itu bukan hanya menghadapi musuh dari jarak jauh, tidak, tapi dari jarak dekat. Bahkan mereka berani untuk mati di hadapan musuh. Itu yang membuat musuh menjadi gentar, takut. Silakanlah mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan perang di Suriah ini. Karena perang Suriah ini adalah perang akhir zaman. Dan sekarang ini muncul pula Yaman. Yaman ini adalah juga termasuk perang akhir zaman. Jadi ada 2 sayap jihad sekarang ini di dunia sampai ke akhir zaman, yaitu utara dan selatan. Utara Syria dan selatan adalah Yaman. Dan nanti akan menyatu di Palestina untuk membebaskan Baitul Maqdis. Imam Mahdi akan memimpin perang, Nabi Isa akan turun. Dan ini adalah peristiwa akhir zaman. Masuk kelompok mana kita? Silakan pilih.
Dan tak ada kelompok yang ketiga. Dua saja kelompok. Kelompok may yushaqiqillaha wa rasulah, yang menentang Allah dan Rasulnya, atau yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini perlu disampaikan khususnya kepada anak-anak muda sekarang ini, supaya tahu inilah dia peran sebagai pejuang pada hari ini. Karena banyak anak muda sekarang menghabiskan waktu tepi jalan, di bawah tombak, tapi tombak yang tak ada gunanya di Jalan Diponegoro itu. Ada senapang-senapang yang tak akan meletus di Jalan Diponegoro itu. Kalau memang iya, maka bangunkan semangat juang, dan semangat juang itulah yang akan menghantarkan kepada kemuliaan. Zalikum, maka itulah dia, fadzuquhu, maka rasakanlah, itulah dia siksaan, yaitu dikalahkan dalam perang, akan tertebas leher, 70 leher tertebas di perang Badar, dan 70 orang tertawan di perang Badar. Umat Islam tidak mendapatkan kekalahan apa-apa, kerugian apa-apa. Fadzuquhu, maka rasakanlah. Nah, kata rasakanlah ini kepada orang-orang kafir, ini maknanya menghinakan orang kafir. Rasakanlah. Kalau bahasa Minangnya macam mana itu? Rasuan lah deang. Nah, ini bahasa Minang. Kadang-kadang kita lebih dekat ya dengan bahasa kita. Rasakanlah olehmu siksaan Allah itu. Kamu bangga betul dengan jumlahmu yang banyak, dengan pasukanmu yang terlatih. Kamu sangat meninggi hati ketika datang dari Mekah dan akan dapat mengalahkan umat Islam yang jumlahnya tak seberapa. Sekarang 70 dari pemukamu terbunuh, maka rasakanlah olehmu. Kalau bahasa Melayunya padan muka, matilah. Itu bahasa. Tujuannya untuk apa ini perkataan seperti ini? Fadzuquhu, maka rasakanlah. Tujuannya untuk menghinakan mereka yang hina itu. Sebenarnya kamu tak punya kuasa apa-apa, wahai musuh. Dengan ayat ini dia muncul semangat dalam hati orang-orang beriman. Semangat yang datang dari keimanan. Semangat yang datang dari keimanan sejati. Semangat yang datang dari perasaan itu adalah palsu. Perasaan, apalagi dari hawa nafsu, palsu. Berperang, nanti kalau kamu menang dalam perang, maka akan dinaikkan pangkatmu. Alah, itu nafsu. Akhirnya nanti tak naik pangkat tak apalah, tak perlulah ikut berperang lagi. Ada jadi membuat keputusan seperti itu. Maka banyak pasukan musuh itu setelah pulang berperang, banyak yang berubah akalnya, banyak yang berubah jadi gila. Apa disebab? Sebabnya adalah motivasi mereka berperang itu bukan karena keimanan. Akhirnya mereka tidak berakhlak mulia, membunuh anak kecil, menghancurkan rumah ibadat, kemudian menyembelih, memutilasi musuh, kemudian mengazab, menyiksa dengan ganas, dengan kejam di penjara-penjara, membuat mereka menjadi sengsara. Maka ada yang berubah akal fikirannya. Sementara dalam Islam tak boleh berbuat yang seperti itu. Fadzuquhu, maka rasakanlah siksaan Allah yang telah ditetapkan di dunia ini. Wa anna lil kafirin, dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir di akhirat nanti azaban nar, azab api neraka. Di dunia diazab, di akhirat pun diazab. Alangkah malang dan ruginya orang-orang kafir itu. Rugi sekali. Maka orang-orang beriman hendaklah terus gencar dalam berdakwah menyelamatkan orang-orang kafir itu supaya mereka selamat. Ada awal-awalnya itu memerangi umat Islam seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dahulunya memimpin perang memusuhi umat Islam, tapi pada akhirnya memeluk Islam. Selamat. Andaikan dia ketika memerangi umat Islam dalam kekafirannya itu ia mati terbunuh, neraka tempatnya. Tetapi akhirnya memeluk Islam, kemudian dipercaya oleh Rasulullah, bahkan oleh Umar bin Al-Khattab sebagai pemimpin perang, sebelumnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian meninggal dalam keimanan. Maka keselamatanlah untuknya, keselamatan di dunia dan keselamatan
di akhirat. Inilah pelajaran yang sangat berharga dari 3 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu ayat yang ke-12, 13 dan 14 dari surah Al-Anfal, yaitu Allah menepati janji dalam perang Badar. Malaikat diturunkan, hati orang beriman ditenangkan, hati orang kafir diberikan ketakutan, kemudian umat Islam dapat membunuh musuh, kemudian orang-orang beriman dapat memenangkan peperangan, kemudian siksa Allah diterima oleh orang kafir di dunia, dan siksa Allah di akhirat menanti mereka pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.